Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Istri simpanan pria angkuh, episode 191. Ke dokter. Kenapa bisa seperti ini? Tadi karena tinggalin sewaktu ke kantor, baik-baik saja. Iswani mengusap kepala istrinya. Saat ini ia milih untuk diantar supir pribadinya. Lala juga nggak tahu. Setelah Kanda berangkat ke kantor, tiba-tiba aja mual. Lala menjelaskan. Sekarang apa masih mual? Iswandi memeluk istrinya. Sejak tadi Lala selalu meluknya dan menempel kepalanya. Kanda, mudah-mudahan saja Lala nggak sakit parah ya. Lala nggak mau dirawat dan disuntik. Lala merengek dan ketakutan seperti anak kecil. Enggak Dinda, ini nggak sakit berat kok. Cuma masuk angin sepertinya. Iswandi menenangkan istrinya. Lala nggak perlu ditawarkan Kanda. Lala sangat takut bila berkaitan dengan suntik dan infus. Enggak sayang, Iswandi menjawab dengan ragu. Mobil yang dikemudikan oleh supir Iswandi berhenti di depan pintu masuk rumah sakit. Iswandi turun dari mobil. Pria itu kemudian menggendong istrinya masuk ke dalam rumah sakit, sedangkan supirnya memarkirkan mobil di parkiran. Ini Pak, kursi rodanya, ucap seorang perawat yang berikan kursi roda untuk Iswandi. Tidak usah, saya akan meriksa kondisi istri saya. Iswandi menolak kursi roda tersebut. Ia lebih memilih untuk menggendong istrinya. Kita langsung ke UGD Pak. Mari silakan Pak. Pria itu mempersilakan Iswandi untuk masuk ke dalam ruangan yang berada di depannya. Iswandi masuk ke ruangan UGD ketika pintu ruangan sudah dibuka oleh perawat. Pria itu mendaratkan tubuh istrinya di atas tempat tidur pasien. Pria itu tidak mampu menutupi kecemasannya terhadap istrinya. Selamat sore Pak Iswandi. Sapa dokter wanita saat ini masuk ke dalam ruangan UGD. Siang dok, jawab Iswandi. Apa boleh tahu keluhannya? Tanya dokter yang bernama Ayu tersebut. Dokter Ayu tersenyum memandang pasiennya yang baring di atas tempat tidur. Mual, pusing, lemas juga, jawab Lala. Terakhir kali datang head kapan? Dokter Ayu tersenyum. Lala menang Iswandi. Sewaktu kita nikah, Lala perlu siap haid Kanda, jawabnya. Sudah ada 2 bulan ya Dinda, jawab Iswandi. Tapi bulan kemarin haidnya cuma keluar flek dok, jadi enggak seperti haid yang biasanya banjir, jelas Lala. Haid yang keluar flek itu berapa lama? Tanya dokter Ayu. Keluarnya cuma sebentar, itu setelah sudah enggak lagi, kemudian mengeflek lagi. Ngeflek lagi apa setelah berhubungan? Iya dok, jawab Lala. Iswandi tidak begitu memahami apa yang dibahas oleh Lala dan juga dokter Ayu, hanya dia mendengarkan. Dokter Ayu tersenyum memandang Iswandi dan juga Lala. Jadi kalau dihitung, sudah 2 bulan tidak haid ya? Lala menganggukkan kepalanya. Dokter Ayu mulai melakukan pemeriksaannya. Wajahnya tersenyum ketika memeriksa kondisi pasiennya. Kita lakukan tes pemeriksaan urin ya Bu? Iya dok, jawab Lala yang langsung duduk. Iswandi membantu istrinya untuk turun dari atas tempat tidur. Ia kemudian duduk di kursi yang berada di depan dokter Ayu bersama dengan Iswandi. Dokter Ayu mengambil tes spek di lancinya. Ia kemudian meminta pasiennya untuk buang air kecil dan menampungnya di wadah plastik berukuran kecil. Apa mau Kanda temani Dinda? Iswandi bertanya ketika Lala mengambil wadah kecil tersebut. Enggak usah Kanda, Lala sendiri aja. Lala malu bila Iswandi ikut datang ke kamar mandi. Dinda pusing, nanti jatuh, Iswandi cemas. Iya, tidak apa-apa, biar Pak Iswandi yang nemani, saran dokter Ayu. Lala menganggukkan kepalanya. Lala mengambil wadah kecil tersebut. Ia kemudian pergi ke kamar mandi dengan memegang tangan suaminya.
Lala buang air kecil dalam toilet yang ada dalam ruangan dan menampungnya sesuai dengan diminta oleh Dokter Ayu yang sedang menanganinya. Setelah menampung air seninya, Lala keluar dari kamar mandi bersama dengan Iswandi. "Ini dok," Iswandi meletakkan wadah berisi air seni istrinya. "Sebelum dicek, baca bismillah ya pak, Iswandi dan Ibu Lala," ucap Dokter Ayu dengan tersenyum ramah. Iswandi menganggukkan kepalanya. Lala tahu benda ini dipegang oleh Dokter Ayu adalah alat tes kehamilan. Jantungnya berdegup dengan sangat hebatnya dan terus berpikir, apakah saat ini dirinya sedang hamil? "Kita lihat pak, garis 1 atau garis 2. Dokter Ayu mengangkat benda tipis dan pipih itu dari dalam air seni. "Garis 1 tandanya apa?" tanya Iswandi. "Negatif," Dokter Ayu tersenyum. "Garis 2? Positif." "Ini maksudnya positif apa?" Iswandi masih tidak memahaminya. "2 artinya positif hamil pak." Dokter Ayu tersenyum dan menunjukkan alat tes kehamilan di tangannya di depan Iswandi. Mata Iswandi terbuka lebar ketika melihat alat tersebut. Pria yang memakai kacamata itu tidak yakin dengan apa dilihatnya. Ia membuka kacamatanya dan mengenal alat tes istrinya. "Garis 2, ucapnya. "Iya Pak Iswandi, Ibu Lala, selamat ya." Dokter Ayu tersenyum. Dinda hamil," ucap Iswandi. Lala memandang alat di tangan suaminya. Ia kemudian menganggukkan kepalanya. "Kanda, Lala hamil." Lala memegang perutnya dan mengusapnya. Iswandi tersenyum dan mengusap perut istrinya. "Iya sayang." Iswandi tersenyum. Pria itu mengusap perut istrinya dan menciumnya. "Selamat ya Pak Iswandi, Ibu Lala." Ternyata Pak Iswandi ini sangat tokcar, jadi tidak perlu dilakukan ya Ibu Lala. Dokter Ayu tersenyum. Iswandi begitu sangat senang mendengar berita saat ini didapatnya. Ia tersenyum menatap wajah istrinya. "Untuk pemeriksaan lebih lanjut, langsung ke dokter spesialis kandungan saja ya Pak Iswandi." Dokter Ayu memberikan arahan. "Baik dok," Iswandi tersenyum bahagia. "Halo, assalamualaikum," jawab Arga ketika Makasih menelpon dari istrinya. "Waalaikumsalam Habi. Dira boleh ke kantor ya, bawa makan siang." Dira datang bersama dengan Arkan. Nadira tersenyum lebar. Arga memandang Nadira dan kemudian wajahnya tampak mulai berpikir. "Apa Habi sudah punya janji makan siang dengan klien?" Nadira memajukan bibirnya. "Enggak ada sih," jawab Arga. "Kalau enggak ada, apa hari ini sibuk?" tanya Nadira. Arga menggelengkan kepalanya. Sesibuk apapun yang namanya istrinya merupakan prioritas utama baginya. "Kalau begitu, Dira bolehkah ke kantor sama Arkan?" Nadira menatap wajah suaminya. Arga diam memandang wajah istrinya. "Ya sudahlah, kalau nggak boleh." Nadira kesal dan berencana untuk membuka sambungan video call yang dilakukannya. Arga tersenyum memandang wajah istrinya. "Kalau mau datang ke sini, datang aja. Kenapa harus ngasih tahu dulu?" tanya Arga. "Apa boleh Dira langsung datang ke kantor tanpa ngasih tahu Habi?" Nadira membesarkan matanya. "Kalau ada yang larang, kasih tahu Habi. Nanti Habi pecat." Arga berkata dengan raut wajah yang serius. Dira bukannya takut orang lain larang, tapi Dira takut Habi yang merasa terganggu dan larang Dira untuk datang. Arga menandira dengan menggeleng-gelengkan kepalanya. "Nadira sayang, kantor ini punya Habi. Apa yang Habi punya, semuanya juga punya Nadira. Jadi kenapa harus takut Habi akan larang? Nadira boleh datang ke sini kapan Nadira mau." Arga berkata dengan tersenyum. Nadira membuka matanya lebar-lebar saat mendengar jawaban suaminya. "Habi nggak sedang bercanda?" tanya Nadira. "Enggak lah, masa sih? Istri sama anak mau datang dilarang." Arga mengulum senyumnya. Nadira begitu sangat senang mendengar ucapan suaminya. Sebagai seorang istri, dirinya begitu sangat cemburuan. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.